Rukun wudhu menurut Imam Abu Hanifah. Yang pertama, membasuh muka. Yang kedua, membasuh tangan dari ujung jari sampai sikut. Yang ketiga, mengusap seperempat bagian kepala. Yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi saya akan jelaskan mengapa Imam Abu Hanifah tidak memasukkan niat ke dalam rukun wudhu. Karena menurut beliau memasukkan niat itu sunnah. Kemudian Imam Abu Hanifah tidak memunculkan tertib sebagai rukun. Karena menurut Imam Abu Hanifah, wawu dalam surah Al-Maidah itu seperti wamsahu, wawu-wawunya itu tidak menunjukkan litartib, tetapi menunjukkan mutlak jam'i menurut Imam Maliki. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan dari ujung jari sampai siku. Yang keempat, membasuh seluruh bagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, harus ada mualat. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah adalku. Adalku adalah, jadi kita saat berwudu itu harus menggosok menurut Imam Syafi'i. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala, 3 helai juga cukup. Yang keenam membasuh kaki, dan yang ketujuh adalah tertib. Menurut Imam Hambali, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan dari ujung jari sampai siku, yang keempat, yang terakhir membasuh kaki. Hanya 4 saja. Secara umum, rukun tayamum dalam 4 mazhab ada 5. Yang pertama, memindahkan debu. Yang kedua, niat saat sambil mengusap wajah. Selanjutnya, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib. Tentang istinja. Untuk mensucikan tubuh dari hadas, ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan mazi atau wadi, dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil, dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar, harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Oke, selanjutnya menghilangkan hadas besar, yaitu dengan cara mandi junub atau mandi hadas besar. Yang mana harus kita ketahui ada 3 rukun untuk menghilangkan hadas besar atau mandi junub, yaitu niat, yang kedua membasuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan yang ketiga menghilangkan hadis. Sebelum kita mulai, yaitu kita harus mengetahui niat mandi junub atau mandi menghilangkan hadas besar, yaitu
nawaitu husla lirafil hadasi akbari fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya kita membasuh dari ujung rambut hingga ujung kaki atau membasahi seluruh badan kita, yang mana dimulai dengan sebelah kanan. Selanjutnya sebelah kiri. Dan membasuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ialah menghilangkan najis, yang mana kita disunahkan untuk berwudu dalam mandi hadas tersebut, atau yang mana kita bisa melakukan mengusap-ngusap bagian kemaluan kita atau bagian dubur kita, supaya air tersebut masuk atau menyentuh area-area yang tidak terkena air.